Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali di awal tahun yang baru, tahun 2023, dalam santapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galangningyang Abian Basik. Hari ini hari Jumat 6 Januari 2023. Sebelum kita melanjutkan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita hari ini, mari kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kita hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang kasih setia, anugerah, dan penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Di awal tahun yang baru, tahun 2023 ini Tuhan, kami senantiasa mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Sebelum kami memulai segala tanggung jawab, kewajiban, tugas kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon lawatan Roh Kudus bagi kami semua Tuhan, di dalam kesederhanaan kami yang tidak mampu memahami kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar kehidupan kita diambil dari dua kitab. Yang pertama dari 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Lalu yang kedua dari 1 Petrus 5 ayat 5b, demikian firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, terlebih melaksanakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul rendah hati versus kesombongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam iman Kristen menjadi rendah hati itu bisa diartikan mengenali Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa kita selalu membutuhkan pertolongannya karena kita tidak memiliki kekuatan ataupun kuasa untuk mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya. Kerendahan hati adalah juga sikap bijak di mana seseorang memposisikan diri agar tidak merasa lebih penting atau lebih benar daripada orang lain. Lawan dari rendah hati adalah kesombongan. Sombong atau sering juga disebut dengan congkak adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa lebih, bisa jadi lebih pintar, lebih kuat, lebih hebat, lebih benar, lebih pandai, dan lain sebagainya dibandingkan dengan orang lain. Ada dua hal yang menandakan bahwa seseorang memiliki sikap rendah hati. Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Bukan sebaliknya menutupi kesalahan-kesalahan sendiri di balik kemunafikan. Ayat Alkitab mengatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yang kedua ditandai dengan sikap mau belajar. Belajar tidak hanya melalui pendidikan formal, melainkan juga melalui pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan memperoleh pelajaran yang berharga dari mereka. Dan proses belajar ini berlangsung terus-menerus tanpa mengenal batasan waktu dan usia. Seperti dikatakan dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendah hatian mendahului kehormatan. Jadi untuk memiliki kerendahan hatian
atau kerendahan hati, mari kita sadari bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, serta mari kita bulatkan tekad kita untuk tetap belajar, ikhlas untuk meminta maaf, dan berani mengakui kesalahan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang tidak mudah membedakan mana sikap kerendahan hati dan juga sikap sombong. Jangan sampai kita mengira kalau kita sudah berperilaku rendah hati, tetapi sesungguhnya sebaliknya kita sedang menyombongkan diri kita. Setidaknya ada beberapa analogi atau ada beberapa perbedaan-perbedaan atau contoh-contoh perbedaan-perbedaan kesombongan dan kerendahan hati. Orang yang dipenuhi kesombongan merasa percaya diri dan bangga terhadap betapa banyaknya yang mereka tahu. Tetapi orang yang rendah hati merasa rendah hati karena menyadari bahwa masih sangat banyak hal yang perlu dipelajari. Kemudian orang yang dipenuhi kesombongan akan bersyukur kepada Tuhan karena mereka tidak seperti dunia yang ada di sekeliling mereka. Namun sebaliknya orang yang rendah hati menyadari bahwa kesombongan sama mematikannya seperti dosa-dosa dunia. Kemudian yang lain, orang yang dipenuhi kesombongan cepat memamerkan gelar dan prestasi-prestasi besar mereka dan merasa layak untuk memperoleh perlakuan khusus. Sebaliknya orang yang rendah hati tidak merasa perlu membicarakan prestasi-prestasi maupun gelar-gelar mereka, dan mereka menetapkan hati untuk tidak dianggap oleh orang lain kecuali Tuhan yang mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbedaan antara kerendahan hati dan kesombongan adalah orang yang dipenuhi kesombongan diri ingin dikenali dan dipuji, tetapi orang yang rendah hati rindu untuk menjadi setia agar kemuliaan Tuhan dapat terlihat dan mereka menghindari pujian ataupun tepuk tangan orang lain. Orang yang dipenuhi kesombongan diri selalu memikirkan hal-hal baik yang telah mereka lakukan bagi Tuhan dan bagaimana gereja atau pelayanan-pelayanan rohani tidak akan berhasil tanpa mereka. Sebaliknya orang yang rendah hati menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk kerajaan Tuhan. Mereka merasa rendah hati karena Tuhan masih berkenan menggunakan mereka sebagai pelayan-pelayannya. Orang yang dipenuhi kesombongan diri seringkali membela diri ketika dikritik dan tidak ingin orang lain mengetahui ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Sebaliknya orang yang rendah hati menerima kritik dengan kerendahan hati dan keterbukaan hati dan memperbaiki dirinya. Mereka tidak terlalu risau ketika orang lain melihat kegagalan-kegagalan mereka. Orang yang dipenuhi kesombongan sibuk menjadi orang yang dihormati dan tidak mau menjadi tontonan sehingga mereka seringkali sibuk membenarkan diri sendiri. Namun sebaliknya orang yang rendah hati lebih peduli untuk berdamai dengan Tuhan dan mereka menjauhkan diri dari segala bentuk kemunafikan dan standar hidup yang ganda. Orang yang dipenuhi kesombongan diri melihat semua perbuatan mereka itu baik dan merasa layak untuk diselamatkan. Namun orang yang rendah hati menyadari bahwa hanya melalui kebenaran Kristuslah mereka dapat memperoleh keselamatan. Tentu saya menyadari banyak hal-hal, contoh-contoh lain yang bisa kita lihat di dalam kehidupan untuk bisa kita membedakan manakah kerendahan hati dan manakah sikap sombong atau congkak. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah sikap kita selama ini sudah didominasi dengan kerendahan hati atau sebaliknya justru sikap kita lebih didominasi oleh kesombongan dan kecongkakan? Mari kita selalu belajar dan berusaha serta senantiasa mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup dalam sikap hidup yang benar yang dikuasai oleh kerendahan hati, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup kita. Selamat hidup di dalam kerendahan hati. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita hidup berkenan di hadapan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami kembali untuk memiliki sikap kerendahan hati. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat kami andalkan, tidak ada yang dapat kami sombongkan,
tidak ada yang dapat kami muliakan dalam hidup kami selain hanya kuasa, anugerah dan kasih setia di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, dengan status, gelar, perekonomian, pekerjaan, dan semua yang ada pada diri kami sekarang, Tuhan, kami yakini ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada hak bagi kami untuk menyombongkan diri kami. Kiranya Roh Kudus nantiasa menolong kami untuk hidup berkenan dan kehidupan kami dikuasai dengan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hidup ini, hidup hari ini, kehidupan hari ini di dalam sikap hidup yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Shalom.